Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, Senin 24 Januari 2022. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pada hari ini kita boleh lebih lagi untuk merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita sebagai bejana yang Tuhan akan isi, yang Tuhan penuhi, dan yang Tuhan akan limpahkan dengan segala pengetahuan kebenaran firman-Nya. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bangga kepada Tuhan, karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Hari demi hari Engkau menuntun kami, membawa kami masuk dalam kehendak Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau senantiasa menunjukkan jalan-jalan-Mu kepada kami. Di saat kami mendengar firman Tuhan, Engkau membersihkan hati kami, bersihkan setiap kehidupan kami, sehingga penuhlah kami dengan firman-Mu, penuhlah kami dengan Roh Kudus, dan setiap hari kami berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya, kami diteguhkan, dikuatkan, kami semakin diajar lebih lagi, semakin dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Ini kami, penuhi kami Tuhan, dimanapun saat ini kami berada, kami yang mendengar renungan firman ini, Tuhan jamah hati kami, penuhkan kami, sehingga masing-masing pribadi kami sungguh-sungguh membawa keharuman nama Kristus. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami bekerja, yang berusaha, yang melakukan studi, bahkan setiap bagian-bagian kami yang masih belum bekerja, Tuhan campur tangan untuk menyatakan kebesaran, kehebatannya di dalam setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, yang sanggup untuk membawa kami kepada terang kebenaran-Mu. Ini kami Tuhan, urapi kami, telinga kami, hati kami, sepenuhnya pikiran kami serahkan hanya untuk Tuhan. Tuhan yang bersama-sama dengan kami melakukan perkara-perkara yang jauh, yang berani kami pikirkan, Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami. Hanya dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Nah saudara, judul renungan kita pada hari ini adalah kuat di dalam menghadapi masa sukar, yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 10-17. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini, mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, acara kehidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau dalam keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk berbuat baik. Amin. Nah saudara,
pada akhir zaman, keadaan orang yang harus dihadapi semua adalah keadaan yang sukar. Bagian ini merupakan sebuah nasihat agar Timotius kuat dalam menjalani penderitaan. Ketika banyak orang mencintai diri sendiri dan hidup dalam kebodohan, Rasul Paulus memuji Timotius. Meskipun dalam penderitaan dan penganiayaan, Timotius masih mengikuti ajaran, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan dari Rasul Paulus. Penderitaan dan penganiayaan adalah konsekuensi dari mengikut Kristus. Oleh karena itu, penting bagi Timotius untuk mempunyai dasar yang kokoh dalam menghadapi semua ini, yakni dengan senantiasa mengingat ajaran kitab suci yang diterima oleh dan diyakini olehnya sejak kecil. Pembacaan kitab suci penting karena dapat memberikan hikmat dan menuntun kepada keselamatan. Dan karena kitab suci mempunyai manfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Selain itu, kitab suci dapat memperlengkapi orang-orang miliknya untuk melakukan segala perbuatan baik. Tidak ada jaminan apapun di dunia ini yang dapat menjamin sepenuhnya agar seseorang mampu melewati penderitaan dan penganiayaan, apalagi yang harus dihadapi oleh para rasul jemaat mula-mula. Mereka setiap saat dapat mengalami kematian karena kepercayaan mereka kepada Kristus. Tetapi justru dalam keadaan seperti itu, Rasul Paulus tidak menasihatkan agar Timotius belajar membela diri, melainkan bertekun dalam pembacaan firman Allah. Itulah rahasia kekuatan orang percaya dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Meskipun Timotius telah mengikuti ajaran dan teladan Paulus merasa perlu untuk terus memotivasi Timotius agar melanjutkan hal itu di masa kemudian, terutama bila ia nanti mengalami masa penganiayaan. Cepat atau lambat, para pengikut Kristus pasti akan mengalami penganiayaan. Oleh karena itu, jangan kaget bila orang salah paham terhadap iman kita, mengkritik kita, dan bahkan mencoba melukai kita dengan iman kita. Yang penting, jangan menyerah. Hiduplah sebagaimana seharusnya, yakni menyenangkan hati Allah dan bukan mengikuti kehendak orang lain. Hidup orang-orang munafik yang telah digambarkan oleh Paulus hendaknya menjadi peringatan bagi Timotius. Mereka bukan ateis, bukan pula penentang kekristenan, namun hidup keagamaan mereka merupakan penyangkalan terhadap kuasa iman yang seharusnya ada. Akibatnya, mereka jadi bertambah jahat. Tidak dapat disangkal bahwa dalam mempertahankan kesetiaan iman diperlukan juga kehadiran teladan orang-orang yang beriman, yang setia kepada firman Tuhan. Selain Paulus, Timotius juga memiliki ibu dan nenek yang menjadi teladan iman bagi dia. Sejak ia kecil, ibu dan neneknya telah mengajari dia kitab suci. Siapakah teladan kita dalam hal iman? Perhatikan pengajaran dan karakternya, serta teladani dia. Akan tetapi, sumber terbesar untuk mempertahankan kesetiaan iman adalah firman Tuhan sendiri. Alkitab bukanlah kisah, fabel atau mitos tentang Tuhan. Melalui Roh Kudus, Allah menyatakan diri dan kehendak-Nya melalui firman Tuhan. Tuhan membimbing orang untuk setia di dalam iman dan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu,
Bacalah dan lakukanlah apa yang Allah pesankan di dalamnya. Dalam konteks kita hari ini, pembacaan firman Allah tetap penting dilakukan dalam menjalani kehidupan yang dipenuhi serba-serbi permasalahan. Kita dapat menjadi kuat karena kita memiliki pengajaran, peringatan yang menyatakan kesalahan, nasihat yang memperbaiki perilaku, dan didikan dalam kebenaran sejati. Semua itu adalah bekal untuk kehidupan kita sebagai anak Tuhan, dan penguatan serta pendorong bagi kita untuk tetap menghasilkan kebaikan dan dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita. Demikianlah renungan kita yang dapat kita dengarkan pada hari ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan ini dapat memperbaiki kita, membawa kita masuk di dalam setiap rencana Tuhan. Hidup kita mengalami sesuatu yang baru, dan kita memiliki bekal untuk terus kuat di dalam penderitaan, penganiayaan yang akan terjadi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lebih lagi untuk belajar kepada kebenaran firman Tuhan dan semakin memiliki sikap ataupun respon yang benar terhadap masalah persoalan hidup kita. Mari saudara, kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang sudah mengajar kami, yang sudah membimbing kami, bahkan yang sudah menyatakan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur bahwa kami akan semakin mempautkan hati kami hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Selain Yesus, tidak ada Allah lain. Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bangga kepadamu. Kami percaya Engkau terus menuntun kami Tuhan, sampai kebenaran-Mu menjadi bagian yang terutama dan utama dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Pakai kami, berkati hidup kami Tuhan, dimanapun saat ini kami berada. Kami semakin diteguhkan, kami semakin dikuatkan di dalam firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.